Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang ke-15 ya, insya Allah dari 100 video tentang Baim. Dan video yang ke-14 tadi yang saya upload sebelum saya tidur qailula barusan, ini sekarang asar, itu banyak yang nggak lihat ya, kelihatan dari komentarnya yang gagal paham, belum tahu isinya. Dan itu ada komentar yang begitu, dan dia menyimpulkan setelah lihat video saya, kemudian dia menyimpulkan banyak komentar yang gagal paham karena hanya ngelihat judul. Ya sebenarnya lihat videonya, jangan lihat judul saja baru komentar. Nggak punya pulsa, beli pulsa, ngelihat judul komentar itu ada. Padahal yang video yang ke-14 itu baru persiapannya lumayan loh, itu tentang sombong, tentang Baim sombong, kan ada tanda tanya. Itu beda dengan video yang pertama tentang Baim Wong yang sekarang ditonton berapa sampai 70.000. Itu baru ngasal tuh langsung buka kamera, nggak ada persiapan. Tapi yang nomor 14 ini yang judulnya Baim Wong sombong, itu persiapan, itu baca Ihya Ulumuddin. Wah, tapi dikomentari secara salah ya, asal lihat judul juga. Makanya niat nggak sih lihat video-video saya. Anda sekarang saya bahas yang sekarang yang baru nih. Baca, lihat sampai habis. Awas. Dan jangan lupa komentar. Kelihatan dari komentar itu ngelihat apa enggak isinya kan. Pelit bener sih, puter sampai habis, siapkan pulsa. Karena saya mau membahas tentang sholat. Baim itu kan suka ingetin sholat tuh setelah ngasih apa gitu ke orang-orang yang ditemui kan. Jangan lupa sholat ya, sholat enggak? Jawabannya kan macam-macam ya. Ada yang rutin gitu. Jawaban neneknya Nisa dari suaminya itu yang di pulau Nusa Kambangan. Waktu Baim nanya ke Anissa, sholat enggak? Jawab nenek itu rutin. Jadi dia maksudnya rutin waktu. Tapi di video yang lain ada yang bilang sholat enggak. Ada yang bilang bolong-bolong, ada yang bilang sholat di waktu, ada yang bilang insya Allah, ada yang nggak jawab, berarti dia nggak pernah sholat. Jadi bagus ya, Baim itu selalu mengingatkan sholat ya. Untuk apa ya? Untuk mengingat Allah. Dalam Al-Quran kan Allah katakan aqimis sholata lidzikri ya. Dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah, untuk mengingat Allah. Sholat itu untuk mengingat Allah, bukan eling gitu aja. Bukan cuma ingat-ingat, tapi ada metodenya untuk mengingat Allah, yaitu ruku dan sujudnya. Ciri Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu dibanding umat-umat yang lain, cirinya seperti dalam surat Al-Fat itu ya, di surat Al-Fat di lembar kelima, di halaman kelima sebelah kanan, kalau gayanya itu Ustadz Adi Hidayat, itu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah, yang mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah dan mengikuti guidance dari Rasulullah, itu cirinya mereka keras terhadap orang kafir dan ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara orang-orang beriman itu di antara sama mereka. Dan juga ada perkataan di situ, ayat itu ada ruku dan sujud. Cirinya itu ruku dan sujud ya, sholat itu cirinya umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam konteks ini Baim selalu mengingatkan pentingnya sholat ya. Dan itu jarang seorang YouTuber yang selalu mengingatkan sholat ya. Perhatikan saja, semuanya hanya bikin konten dan tanpa ada sentuhan-sentuhan keagamaannya. Dan Baim dengan caranya, dengan cara dia melakukan dengan menggunakan amal-amal soleh, agenda kemanusiaannya itu dengan sedekah, infak dan lain-lain, itu dia selalu
mengingatkan pentingnya sholat kepada orang yang bersangkutan, dan sebenarnya mengingatkan sholat kepada kita semua. Di situ nilai daripada, salah satu nilai daripada video Pak Em Wong, karena selalu mengingatkan ya, dia selalu mengingatkan kepada orang yang dibantunya itu, baik bantu uang dan lain-lain, itu selalu sholat enggak, katanya. Jangan lupa sholat ya, saya titip sholatnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus dia diminta didoakan oleh orang yang barusan menerima sesuatu dari Pak Em, itu didoakan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Cuman itu permintaan yang sangat sederhana dari Pak Em Wong, tapi ada permintaan yang tidak sederhana dari Pak Em Wong kepada orang itu, yaitu untuk selalu merawat dan menjaga sholat yang 5 waktu. Apalagi dalam hadis yang lain kalau kita ingat ya, man sholal bardain dakhalal jannah. Man sholal bardain, siapa yang sholat subuh dan siapa yang sholat asar, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dulu saya lihat di TV ada seorang penceramah terkenal, ketika ditanya apa itu sholat bardain, adakah dalam Islam, terus bagaimana cara sholat bardain, itu dijawab sama penceramah yang terkenal itu, yang ngetop itu, dibilang nggak ada sholat bardain dalam Islam. Sholat apa itu? Padahal sholat bardain itu maksudnya, kata Rasulullah, man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat subuh dan sholat asar dia masuk surga. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca ya, karena ada uraiannya, ada terjemahan. Bardain itu sholat di 2 waktu yang sudah sejuk udaranya. Bardain yaitu bardain bardun, bardun itu sejuk dingin, bardain 2 waktu yang sejuk yaitu subuh dan asar. Jadi kata dalam penjelasan itu, bardain itu sholat subuh dan asar. Jadi kalau man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat bardain dakhalal jannah, dia pasti masuk surga ya. Riwayat entah Muslim entah Bukhari, tapi hadisnya sahih ya. Maka dia maksudnya bardain itu sholat subuh dan asar, tapi ditolak, nggak ada sholat bardain, kata penceramah terkenal di TV yang ditonton oleh jutaan orang. Makanya perlu hati-hati dan perlu terus membaca hadis-hadis Rasulullah ya. Yang disebut bardain itu adalah sholat subuh dan asar. Man sholal bardain, siapa yang sholat subuh dan siapa yang sholat asar, dakhalal jannah. Begitu teksnya dalam Riyadhus Shalihin ya, karya susunan ulama besar yang wafat muda dalam usia 45 tahun, yaitu Imam Nawawi ya. Jadi yang patut dipujikan, kembali lagi kepada Pak Im ya, yang patut dipujikan adalah dia selalu mengingatkan sholat sebagai konten kreator. Itulah nilai yang sangat tinggi dari Pak Em Wong. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok lali di komen yang benar setelah baca, setelah lihat videonya sampai habis, tuh di like dan di share. Jangan ngelihat judulnya aja. Nanti saya kasih judul Pak Em Wong sholat dalam tanda tanya. Nanti terus Pak Em pasti sholat orangnya. Belum baca, belum lihat isinya, udah komentar judul. Ya mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.